1. Teks yang isinya mengulas suatu karya, baik berupa film, buku, maupun tulisan lainnya disebut A. Teks eksplanasi, B. Teks eksposisi, C. Teks berita, D. Teks ulasan. Teks ulasan adalah jenis teks yang memberikan penilaian atau pendapat tentang suatu karya, seperti film, buku, atau tulisan lainnya. Tujuan utama dari teks ulasan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang kualitas, kelebihan, kekurangan, dan kesan keseluruhan dari karya yang diulas. 2. Teks ulasan bertujuan untuk A. Memberi imbalan kepada pembaca, B. Meningkatkan kemampuan menulis, C. Memberikan informasi mendalam tentang sebuah karya, D. Menjalin hubungan antara pembaca dan penulis. Teks ulasan bertujuan untuk memberikan informasi yang mendalam tentang suatu karya kepada pembaca. Informasi ini mencakup berbagai aspek dari karya tersebut, seperti plot, karakter, tema, gaya penulisan, serta nilai artistik atau maknanya. 3. Manfaat mengulas buku bagi pembaca diantaranya adalah A. Menghubungkannya dengan penulis, B. Dapat memperkirakan perlu tidaknya buku tersebut dibaca atau dimiliki, C. Dapat meningkatkan kemampuan menulisnya, D. Dapat menerima imbalan dari penulisnya. Mengulas buku memiliki manfaat bagi pembaca, karena dapat membantu mereka memperkirakan apakah buku tersebut perlu dibaca atau dimiliki. Ulasan yang baik akan memberikan gambaran tentang isi, kualitas, dan nilai dari buku tersebut, sehingga pembaca dapat membuat keputusan yang lebih baik sebelum memutuskan untuk membeli atau membaca buku tersebut. 4. Berikut ini yang termasuk dalam isi ulasan sebuah novel adalah A. Penerbit, B. Penulis, C. Tahun terbit, D. Keunggulan. Isi ulasan sebuah novel mencakup berbagai hal, salah satunya adalah keunggulan atau kelebihan novel tersebut. Keunggulan ini dapat berupa plot yang menarik, karakter yang kuat dan kompleks, penggunaan bahasa yang indah atau khas, tema yang relevan atau mendalam, serta pesan moral atau sosial yang disampaikan dengan baik. 5. Hal yang tidak perlu diulas dari sebuah cerpen adalah A. Bahasa yang digunakan, B. Latar belakang penulis, C. Nasihat atau amanat yang terkandung di dalamnya, D. Jalannya cerita. Hal-hal yang diulas dalam karya sastra cerpen adalah sebagai berikut: 1. Bahasa yang digunakan dalam cerpen, 2. Nasihat atau amanat yang terkandung di dalamnya, 3. Jalan cerita, 4. Keunggulan isi cerpen, 5. Kekurangan cerpen, 6. Keunikan dalam cerpen. 6. Hal yang penting dilakukan ketika mengulas sebuah karya, yaitu A. Menulis kelebihan dan kelemahan karya tersebut, B. Menceritakan isi dari karya tersebut, C. Memaparkan latar belakang pembuatan karya, D. Menuliskan jalannya cerita. Ketika mengulas sebuah karya, hal yang penting dilakukan adalah menulis tentang kelebihan dan kelemahan karya tersebut. Ini membantu pembaca untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang karya tersebut, mempertimbangkan apakah karya tersebut sesuai dengan minat atau kebutuhan mereka. 7. Perhatikan penggalan teks berikut. Namun, sangat disayangkan durasi film ini terlalu panjang sehingga membuat penonton jenuh. Ada beberapa bagian karakter tokohnya yang kurang maksimal karena konflik dan alurnya yang sederhana. Seharusnya, alur ceritanya tidak perlu terlalu panjang, cukup sampai pada pertemuan Ayah dan Dimas yang sudah cukup membahagiakan dan juga mengharukan. Hal yang diungkapkan pada penggalan teks di atas adalah A. Kelebihan, B. Kelemahan,
C. Keunggulan, D. Kemudahan. Penggalan teks tersebut mengungkapkan beberapa kelemahan dari suatu film. Pertama, disebutkan bahwa durasi film terlalu panjang sehingga membuat penonton menjadi jenuh. 8 contoh kalimat dalam teks ulasan yang mengungkapkan kelebihan film adalah: A. Hal yang tidak menarik dari film ini adalah pengambilan lokasi yang sama sekali tidak mendukung jalan ceritanya. B. Meskipun film sebelumnya sangat bagus dan menarik banyak penonton, tetapi pada film ini sama sekali tidak terlihat kesan yang kuat seperti film sebelumnya. C. Kekuatan film ini tidak hanya terletak pada sinematografinya, tetapi alur ceritanya juga sangat berbeda dengan film dalam genre yang sama. D. Film ini bertema pelajar, tetapi sangat disayangkan ada beberapa adegan kurang disiplin dan kurang sopan ditunjukkan oleh pemainnya. Kalimat tersebut mengungkapkan kelebihan film, dengan menyebutkan bahwa kekuatannya tidak hanya terletak pada sinematografisnya, tetapi juga pada alur ceritanya yang sangat berbeda dengan film-film dalam genre yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa film tersebut memiliki nilai tambah atau keunikan yang membuatnya menonjol dibandingkan dengan film-film sejenis lainnya. 9. Kalimat yang mengungkapkan kelemahan novel. Misalnya, A. Novel Edensor merupakan salah satu karya sastra ketiga tetralogi Laskar Pelangi. B. Novel ini menceritakan Ikal seorang anak kelima dan terlahir dalam keluarga yang sederhana. C. Kelebihan dari novel ini adalah isinya yang sangat menarik dan memotivasi untuk berani membuat sebuah mimpi dan mencapai mimpi-mimpi yang telah dibuatnya. D. Namun, ada kekurangan dari novel ini, yaitu banyaknya kata-kata dan istilah-istilah yang sulit dimengerti para pembaca dan tidak dijelaskan oleh sang penulis. Kalimat tersebut mengungkapkan kelemahan novel, dengan menyebutkan bahwa ada banyak kata-kata dan istilah-istilah yang sulit dimengerti oleh para pembaca dan tidak dijelaskan oleh sang penulis. Hal ini menunjukkan bahwa novel tersebut mungkin kurang dalam memberikan penjelasan atau konteks terhadap istilah-istilah yang digunakan, sehingga pembaca merasa kesulitan dalam memahami cerita atau pesan yang ingin disampaikan. Kelemahan ini dapat mengurangi kualitas keseluruhan dari novel tersebut dalam memberikan pengalaman membaca yang memuaskan. 10. Perhatikan penggalan teks berikut. Cerita dalam film ini sangat mudah dicerna tanpa bertele-tele. Film ini sangat cocok untuk keluarga maupun anak-anak karena ceritanya mudah untuk dipahami. Akting pemainnya cukup apik dan natural. Film ini dibintangi oleh anggota salah satu boy group terkenal Indonesia yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemarnya. Pernyataan di atas merupakan komentar mengenai film. A. Kelebihan, B. Kelemahan, C. Jalan cerita, D. Pemeran. Pernyataan tersebut merupakan komentar mengenai kelebihan film. Komentar tersebut menyebutkan beberapa kelebihan dari film tersebut, seperti ceritanya yang mudah dicerna tanpa bertele-tele, cocok untuk keluarga dan anak-anak karena mudah dipahami, serta akting pemainnya yang cukup apik dan natural. 11. Jika hendak mengajak orang lain untuk menjaga keragaman budaya, kita dapat menggunakan teks, A. Eksposisi, B. Eksplanasi, C. Ulasan, D. Persuasi. Teks persuasi digunakan untuk membujuk, mengajak, atau meyakinkan pembaca atau pendengar tentang suatu pandangan atau tindakan tertentu. Jika hendak mengajak orang lain untuk menjaga keragaman budaya, teks persuasi akan mencoba meyakinkan mereka tentang pentingnya menjaga keragaman budaya dan menghargai perbedaan antar budaya. 12. Salah satu ciri teks persuasi, yakni menghindari konflik agar A. Kepercayaan tidak hilang dan tujuan tercapai, B. Argumentasi yang disampaikan mudah diterima pembaca,
C. Pendapat penulis dapat tersampaikan dengan baik. D. Pembaca mau menerima pendapat penulis. Salah satu ciri teks persuasi adalah menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan tujuan tercapai. Dalam teks persuasi, penting untuk membangun hubungan yang baik dengan pembaca atau pendengar agar mereka mau menerima pendapat atau ajakan yang disampaikan. 13. Salah satu tujuan penulisan teks persuasi adalah A. Untuk membujuk pembaca agar mau berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya, B. Untuk memberi komentar terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat, C. Untuk menyampaikan argumentasi mengenai persoalan tertentu kepada pembaca. D. Untuk menyampaikan pandangannya mengenai suatu hal kepada pembaca. Tujuan penulisan teks persuasi adalah untuk membujuk pembaca agar mau berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Dalam teks persuasi, penulis berusaha meyakinkan pembaca atau pendengar tentang suatu pandangan atau tindakan tertentu yang diinginkan oleh penulis. 14. Berikut ini topik yang tidak dapat dikembangkan menjadi teks persuasi adalah A. Pola hidup bersih dan sehat, B. Jiwa tolong-menolong, C. Kelestarian alam sekitar, D. Sebab dan akibat bencana alam. Topik, sebab dan akibat bencana alam, tidak dapat dikembangkan menjadi teks persuasi, karena topik ini lebih bersifat informatif daripada persuasif. Ketika membahas sebab dan akibat bencana alam, penulis akan lebih cenderung memberikan informasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan bencana alam terjadi dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. 15. Cermati kalimat berikut. Ayo, kita membantu program pemerintah untuk mengatasi setiap permasalahan di masyarakat. Kalimat di atas merupakan contoh, A. Saran, B. Ajakan, C. Pertimbangan, D. Arahan. Kalimat tersebut merupakan contoh ajakan, karena menggunakan kata ayo, yang mengajak pembaca untuk ikut serta dalam membantu program pemerintah untuk mengatasi setiap permasalahan di masyarakat. Ajakan ini memberikan dorongan atau motivasi kepada pembaca untuk turut serta dalam menjalankan suatu tindakan atau program. 16. Dalam teks persuasi terdapat kata ajakan, seperti A. Agar, B. Supaya, C. Karena, D. Ayo. Dalam teks persuasi, kata-kata ajakan seperti ayo digunakan untuk mendorong pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu atau mengikuti saran yang diberikan dalam teks tersebut. Contoh penggunaannya adalah ayo kita bersama-sama menjaga lingkungan, atau ayo kita dukung program ini untuk kebaikan bersama. 17. Teks persuasi menggunakan kata-kata ajakan yang biasanya diberi akhiran A, kah, B, kan, C, lah, D-nya. Akhiran lah sering digunakan dalam teks persuasif untuk memberikan aksen pada ajakan atau perintah. Misalnya, mari bersihkan lingkungan kita, bantulah sesama dengan ikhlas, atau beri kesempatan pada orang lain. Akhiran ini memberikan kekuatan pada ajakan atau perintah yang disampaikan dalam teks persuasif. 18. Perhatikan penggalan teks berikut. 1. Sisa pemakaian manusia, sampah, bisa menjadi barang yang sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan baik. 2. Penanganan sampah bisa dilakukan dengan banyak cara. 3. Salah satunya adalah dengan rause, menggunakan kembali sampah yang masih berguna dan memiliki kegunaan yang sama. 4. Mari bersama menangani sampah dengan cerdas sampai masalah sampah bisa teratasi. Kalimat ajakan ditunjukkan oleh nomor
A1, B2, C3, D4. Kalimat ajakan terdapat pada nomor 4, yaitu, mari, bersama menangani sampah dengan cerdas sampai masalah sampah bisa teratasi. Kalimat ini merupakan ajakan kepada pembaca atau pendengar untuk berpartisipasi dalam penanganan sampah dengan cara yang cerdas. Penggunaan kata "mari" menunjukkan ajakan atau dorongan untuk bertindak bersama-sama dalam menyelesaikan masalah sampah. 19. Kalimat berikut yang menyatakan suatu ajakan yang tepat adalah A. Sebaiknya gunakan tas ramah lingkungan yang terbuat dari bahan kain sehingga dapat didaur ulang. B. Bawalah selalu tas ramah lingkungan di tas agar selalu tersedia kapanpun kamu membutuhkannya. C. Ayo, bantu selamatkan bumi dengan membawa tas sendiri saat berbelanja ke supermarket atau pasar tradisional. D. Jika hanya membeli sedikit, tolaklah pemberian kantong plastik dari toko dan masukkan barang belanjaan ke dalam tasmu sendiri. Kalimat, ayo, bantu selamatkan bumi dengan membawa tas sendiri saat berbelanja ke supermarket atau pasar tradisional, merupakan ajakan yang tepat karena menggunakan kata, ayo, yang memiliki makna ajakan atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Selain itu, kalimat ini juga memberikan solusi konkret untuk mengatasi masalah penggunaan kantong plastik dengan mengajak orang untuk membawa tas sendiri saat berbelanja, sehingga dapat mengurangi penggunaan kantong plastik yang berdampak buruk pada lingkungan. 20. Perhatikan penggalan teks berikut. Jika kita melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, masih saja memprihatinkan atau kurang perhatian dari pihak pemerintah. Terutama mengenai fasilitas pendidikan di daerah-daerah yang kurang terlihat, baik sarana maupun prasarana pendidikan. Masih saja kita lihat dan dengar kabar bahwa masih adanya bangunan sekolah, yang merupakan tempat paling utama untuk anak-anak mencari ilmu, tidak layak untuk digunakan. Kalimat bujukan atau ajakan kepada masyarakat yang tepat untuk mengatasi permasalahan di atas adalah, A. Mari, kita bantu pemerintah untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah pendidikan saat ini. B. Seharusnya pemerintah lebih fokus terhadap dunia pendidikan. C. Anak bangsa juga harus membantu pemerintah untuk menjalankan berbagai kebijakannya. D. Sudah sewajarnya kita membantu pemerintah memperbaiki pendidikan di Indonesia. Pernyataan, mari, kita bantu pemerintah untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah pendidikan saat ini, merupakan ajakan atau bujukan kepada masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. 21. Teks drama adalah A. Teks yang ditulis dengan bentuk dialog antar tokoh dalam cerita drama. B. Teks yang bertujuan untuk menghibur. C. Teks yang berusaha memaparkan sebuah fenomena. D. Teks yang bertujuan memberi informasi kepada pembacanya. Teks drama berisi dialog antara karakter-karakter dalam cerita, yang ditulis untuk dipentaskan di atas panggung atau dalam bentuk audiovisual lainnya. Teks drama juga bisa mencakup petunjuk-petunjuk panggung, deskripsi latar, dan instruksi lainnya untuk membantu produksi pementasan. 22. Kesuksesan pementasan drama ditentukan berbagai hal. Salah satunya adalah A. Penampilan fisik para pelaku, B. Kualitas vokal atau suara uang dimiliki para pelaku, C. Kualitas kostum dan make up yang digunakan para pelaku, D. Kemampuan para pelaku dalam memerankan tokoh. Kemampuan para pelaku dalam memerankan tokoh dengan baik sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pementasan drama. Hal ini mencakup kemampuan mereka dalam menghayati peran, menyampaikan dialog dengan baik, menginterpretasikan karakter dengan tepat, serta berinteraksi secara alami dengan sesama pemain dalam pementasan.
23. Drama merupakan karya sastra yang dimaksud untuk A. Dibaca, B. Dipentaskan, C. Diteliti, D. Dikoleksi. Drama merupakan jenis karya sastra yang ditulis untuk dipentaskan di atas panggung. Meskipun drama juga bisa dibaca seperti teks sastra lainnya, tujuan utamanya adalah untuk disajikan secara visual dan auditorial, dengan para aktor yang memerankan karakter-karakter dalam cerita untuk mengkomunikasikan cerita kepada penonton. 24. Tempat dan waktu kejadian peristiwa drama disebut A. Perwatkan, B. Tema, C. Latar, D. Alur. Latar dalam drama mengacu pada tempat dan waktu kejadian peristiwa dalam cerita. Latar mencakup deskripsi fisik tempat di mana cerita berlangsung, serta waktu atau periode waktu di mana cerita itu terjadi. Latar merupakan salah satu elemen penting dalam drama karena dapat memberikan konteks dan mempengaruhi cara cerita tersebut berkembang. 25. Penyajian kondisi tempat dalam drama ditampilkan melalui A. Tata panggung, B. Kostum, C. Pemain, D. Sutradara. Tata panggung dalam drama mencakup pengaturan ruang dan elemen-elemen fisik lainnya yang digunakan untuk menyajikan kondisi tempat di mana cerita berlangsung. Hal ini mencakup penempatan properti, pengaturan pencahayaan, penggunaan dekor, dan elemen-elemen visual lainnya yang membantu menciptakan suasana dan setting tempat yang sesuai dengan cerita yang akan dipentaskan. 26. Percakapan antar tokoh dalam drama ditampilkan melalui A. Monolog, B. Dialog, C. Prolog, D. Epilog. Dialog dalam drama adalah percakapan antara dua atau lebih tokoh yang ditampilkan dalam naskah drama. Dialog ini menjadi salah satu elemen penting dalam drama karena melalui dialog, karakter-karakter dalam drama dapat saling berinteraksi, mengungkapkan emosi, memajukan plot, dan mengembangkan tema cerita. 27. Ekspresi wajah saat memerankan drama disebut A. Nada, B. Watak, C. Mimik, D. Pantomimik. Mimik wajah adalah ekspresi wajah seseorang yang menunjukkan emosi atau perasaan tertentu. Dalam memerankan drama, mimik wajah sangat penting untuk mengkomunikasikan emosi dan karakter yang sedang dibawakan oleh seorang aktor kepada penonton. Mimik wajah yang baik dapat membuat penonton lebih terhubung dengan karakter yang sedang dimainkan. 28. Perhatikan dialog drama berikut. Irna, hi, sudah lama. Aji, Irna, lebih baru dari kau. Mana Bing, Aji, tahu. Keluar, kali, Irna, jadi, nggak jadi, Aji, sejauh info samar-samar, masih bebas. Kau boleh bilang jadi, boleh bilang ditunda, boleh bilang dimulai, tetapi terlambat, dan apa saja. Kata-kata yang sesuai untuk melengkapi teks drama tersebut adalah A. Sudah dari tadi, B. Menunggumu, C. Baru saja, kau, D. Kamu dari mana. Dialog tersebut terjadi antara dua karakter, Irna dan Aji, yang sedang berkomunikasi. Irna bertanya kepada Aji, hi, sudah lama, yang mengindikasikan bahwa Irna menanyakan seberapa lama Aji telah menunggu atau berada di suatu tempat. Aji kemudian menjawab dengan kata-kata yang tidak terdapat dalam pilihan jawaban, lebih baru dari kau. Mana Bing, jawaban Aji menunjukkan bahwa ia telah datang lebih baru dari Irna dan menanyakan keberadaan orang lain yang bernama Bing. 29. Membaca naskah drama setidaknya, A. Dibaca sesuka hati,
B. Dibaca dalam ruang sendirian, C. Dibaca dengan suara keras, D. Dibaca dengan lafal, intonasi, dan nada yang tepat. Membaca naskah drama dengan lafal, intonasi, dan nada yang tepat penting karena naskah drama merupakan teks yang ditulis untuk dipentaskan di atas panggung. Dengan membaca naskah drama dengan cara yang tepat, pembaca dapat menangkap nuansa dan emosi yang ingin disampaikan oleh penulis naskah. 30. Perhatikan dialog drama berikut. Gigi, maaf, kau kira aku ini siapa? Zahra, kau? Tukang cuci tertentu saja, Gigi, heran, lalu tertawa, ini lucu. Terlalu lucu untuk diceritakan. Aku tukang cuci, aku Gigi pemilik tempat cucian ini, Nyonya, Zahra, aku bukan Nyonya. Aku belum bersuami. Berdasarkan penggalan drama di atas, Gigi memiliki karakter, A. Pemarah, B. Penyabar, C. Humoris, D. Pendendam. Berdasarkan penggalan dialog drama tersebut, karakter Gigi terlihat sebagai karakter yang humoris. Hal ini terlihat dari reaksinya yang heran namun tertawa ketika Zahra menyebutnya sebagai tukang cuci, serta komentarnya yang mengatakan bahwa situasinya terlalu lucu untuk diceritakan.